Oke, kali ini kita akan membahas tentang transmisi ya. Permasalahan untuk transmisi ini adalah giginya tidak mau netral. Gigi 4 yang nggak mau netral untuk kasus yang ini. Setelah dibongkar, ternyata si kuningannya jepit atau macet, tidak mau mutar. Jadi terkunci di sini. Ini sudah diganti baru, sudah kami buka dan kami mau rakit ulang ini ya. Nah, untuk sementara saya bikin video untuk yang request tentang transmisi. Nah, jadi permasalahannya adalah giginya tidak mau netral, masih masuk gigi terus, tidak mau netral. Itu masalahnya ada di gigi 4-nya, kuningannya terkunci, terjepit di sini karena aus, bisa jadi karena kekurangan oli jadi macet juga bisa. Biasanya seperti itu. Kendala yang lain mungkin pernah dialami adalah gigi susah masuk, seumpama permasalahannya sama juga di kuningannya ini, itu udah aus. Kalau sudah aus itu susah masuk gigi, yang pertama. Yang kedua adalah di insert K-nya. Insert K itu ini ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini dia, ada 3 dia. Insert K-nya tuh ada 3, sama penguncinya itu. Kalau penguncinya rusak ya, bikin susah masuk gigi. Insert K-nya udah aus, rusaknya juga susah masuk gigi. Kuningannya sudah aus juga susah masuk gigi. Ini ada celahnya. Nah, celahnya ini diukur ya, ada toleransinya, maksimal itu 0,5 kalau nggak salah ya, tapi lihat di buku lebih jelasnya, karena setiap gigi beda-beda. Gigi 1 mundur, gigi 2 3, gigi 4 5, itu permasalahannya beda-beda. Nah, kasus ini adalah seumpama ada kasus susah masuk gigi, itu biasanya kuningan pertama. Keduanya adalah si forknya aus, bisa juga. Terus yang lain mungkin kendala ada di kopling, bisa juga. Banyak macam ya kendalanya. Nah, harus kita cek satu-satu permasalahannya di apa. Terus hal yang lain, saya rasa kalau susah masuk gigi itu lebih mudah ya, pengerjaan atau analisa atau perbaikannya itu lebih mudah. Yang paling susah itu adalah dimasukin gigi jadi netral, loncat bahasanya. Jadi mau dimasukin gigi netral lagi, masukin gigi netral lagi, itu masalahnya. Ada juga di kuningannya, bisa insert K-nya yang tadi itu bisa, dari si forknya ini bisa juga ya. Terus gigi penghubung, apa gigi dokir lah ya. Dokir tuh yang ini, ketemu yang ini, yang ini. Ini kalau udah runcing ke depan, mau masuk giginya dari sini, berarti kalau runcing ke sana itu berarti sudah aus, minta diganti. Atau mau dimodif juga boleh, dia runcingnya justru malah di belakang. Bukan karena tirus depan ini ya, bukan, tapi runcing dari sisi tebelnya. Nah, ini kan tebelan depan ya daripada belakang, itu lebih bagus daripada yang tebelan depan daripada yang belakang. Kalau tebelan yang sini itu bagus, nggak bisa netral, bagus, nggak mau netral, mengunci dia. Tapi kalau
tipisnya itu ada di depan sini, jelas ya. Tipisnya ada di sini, itu bakalan netral terus untuk gigi penghubungnya ini ya, gigi penghubungnya ini. Nah, seperti itu untuk giginya ini. Begitu dengan hubnya, karena ini nggak dibongkar total, jadi nggak ada video untuk ngebahas hub ya. Sama, hubnya juga sama, harus runcingan dalam sana daripada runcingan yang bagian luar yang terhubung dengan gigi dogirnya. Untuk hubnya itu yang membuat sering gigi netral, itu yang sering terjadi di permasalahan di lapangan seperti itu. Tapi ada halnya juga sifok ini kalau sudah tipis, persinggungan sifok ini kalau sudah tipis ya sama, bikin netral juga. Di persinggungannya itu diukur, kalau lewat daripada itu langsung ganti sifoknya, atau ditambah daging boleh, mungkin bisa. Yang lain itu gigi pengunci, ininya bagus tanda pengunci asnya. Kalau pengunci asnya itu apa namanya, aus, sama bikin netral terus, ataupun bikin alot ya, jadi susah keras gitu masukin gigi. Bisa jadi dari sini kalau ini pelornya ada di sini, dia ada punya pelor, ada 3 karena asnya ada 3, terus ada pernya ini. Nah, pernya ini kalau udah pendek atau sudah aus, tapi jarang terjadi ini juga bikin netral juga kalau pernya ini. Kalau antisipasi ya untuk sementara bisa jalan, kalau netral pernya ditarik panjang-panjang, nanti ngepres di pelor sini yang ada di dalam sana tadi. Itu di dalamnya ada pelor tadi pelornya neken sini, jadi kuat nekannya. Jadi ya untuk sementara bisa, cuman ya memang alot atau susah masuk giginya, tapi sekali masuk netralnya susah, bagus gitu, agak ngunci. Itu untuk per. Untuk yang lain apa ya masuk, mungkin transmisi dengung, itu biasanya di bearingnya, bisa jadi di giginya, bisa jadi. Kalau gigi permasalahan di giginya yang kalau dengung itu biasanya ada sebelah yang baru, sebelah enggak. Misalnya mama counter gear baru, gigi yang lain enggak baru, itu bikin bunyi juga kayak pesawat, itu bunyi ngomong begitu. Nah, kalau bearing itu ya langsung bunyi kayak pesawat langsung, tapi ketika ganti bearing sudah selesai ya sudah hilang bunyinya. Nah, kalau gigi baru satu enggak, ngilangin bunyinya ya jalan satu-satunya yang berhubungan langsung ya ganti baru semua, tapi kan itu cukup mahal. Nah, caranya ya dipakai terus. Nah, nanti lama-lama yang baru itu menyesuaikan yang lama, justru yang baru yang kalah ya, yang baru nanti kalah menyesuaikan yang gigi lama, nanti lama-lama hilang sendiri untuk bunyi dengung untuk yang di gigi. Tapi kalau yang lahar ya itu langsung ganti, langsung hilang gitu ya, gitu ya. Nah, ada yang gigi spesial, kalau giginya netral terus atau loncat terus ketika dimasukin gigi, netral lagi. Kenapa dibilang spesial? Kalau ada kerusakan di situ itu cukup banyak habisnya ya. Itu adalah gigi 4. Ini seumpama sering netral, permasalahannya bukan di sini aja, bisa jadi dari asnya bengkok, hubnya tadi bermasalah. Oh ya, cukup banyak. Itu paling susah ya gigi 4 ya kalau ada netral ya. Kalau gigi yang lain netral antara ganti dokirnya tadi, gigi penghubung tadi, mungkin permasalahan sudah langsung selesai. Ganti
atau ganti hubnya, hub komplit ya, hub komplit nih, hubnya ini ganti komplit, mungkin permasalahan udah selesai untuk gigi yang lain. Tapi kalau untuk gigi 4, wah itu cukup banyak, karena kalau asnya bengkok bermasalah, bearingnya rusak ya netra, gigi penghubung rusak ya netra lagi, asnya yang sini ataupun center pilot bearingnya bermasalah juga netral, paling banyak itu kalau untuk yang gigi 4 nih, gigi spesial ya. Nah kalau udah netral di gigi ini cukup banyak part yang perlu diganti ya, gitu ya. Yang lain apalagi ya, itu kerusakannya untuk, nah itu tadi ya, nah itu tadi permasalahannya ya. Mungkin sudah lengkap ya, kalau kurang lengkap bisa komen di bawah. Nah, perawatannya sih ya cukup udah lah, yang penting rutin ganti oli transmisi ya. Paling maksimal atau normalnya itu 20.000 km, itu lebih baiknya diganti untuk oli transmisi atau oli kardan barengan ya, lebih baiknya begitu ya. Karena kadangkala itu mesin hidup, mobil nggak jalan tapi transmisi tetap mutar. Makanya itu untuk 20.000 km saya rasa cukup lah untuk ganti oli rutinnya, biar gigi-gigi ataupun bearing-bearing itu lebih awet. Lebih baik ngalahin oli daripada kerusakan di sini, karena kalau di sini rusak ya cukup banyak uang yang mesti dikeluarkan begitu ya. Cukup jelas saya kira ya penjelasannya ya. Yang sering kita alami sih ya seperti itu sih permasalahan di lapangan, maka ya saya jelaskan yang utama-utama saja. Untuk hal yang lain mungkin ya harus dipelajari dulu, kira-kira rusaknya di mana. Nggak bisa langsung kita analisa terus langsung kita tebak oh rusaknya di sini, itu nggak bisa. Harus kita cek, kita analisa, baru kita bisa memutuskan rusaknya di mana. Gitu ya, jelas ya. Oke, nanti berikutnya di video berikutnya nanti mungkin mobil yang lain gitu kita bahas lagi. Oke ya. Oh iya, jangan lupa subscribe.